Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum, Kembangkan Diri, Ukir Prestasi, dan Raih Mimpimu bersama SMA Nasima. Oke Zivo, tadi kan temennya ada yang dari Sri Lanka, nyampe dari luar negeri, dari luar negara. Kalau Zivo sendiri nih dari mana nih? Semarang? Asli Semarang. Asli Semarang, oke. Iya. Zivo dulu awalnya kenapa sih memilih untuk bersekolah di SMA Nasima? Karena menurut saya pribadi ya, kita di sekolah Nasima itu dibimbing untuk mencari bakat minat kita. Jadi tidak dipaksa untuk masuk ke jurusan tertentu gitu. Oke. Jadi kita awal masuk itu ya, kemarin itu saya dites, diadakan tes untuk mencari bakat minat kita. Oke, berarti memang semua calon siswa gitu ya, calon siswa yang mau masuk ke SMA Nasima harus dites dulu seperti itu, Bu. Ini tesnya tes apa aja nih, Bu? Saya Pak Bu ini ya, Bu. Monggo, Bu Un. Kita melalui 3 tahap. Oke. Jadi awal masuk itu anak-anak mengumpulkan nilai raport SMP, kemudian melakukan observasi awal melalui tes yang diadakan oleh sekolah, dan yang terakhir dengan psikotes, bekerja sama dengan pihak ketiga. Nanti dari situ kami lihat pemetaannya, anak ini direkomendasikan dari pihak psikolog itu masuk di mana gitu kan. Kelas mana? Ini ada berapa jenis kelas penjurusan gitu, penjurusannya Bu? hanya ada 2. Ada 2. MIPA dan IPS. MIPA dan Ya. IPS, oke. Kemudian terakhir yang kita lakukan adalah wawancara. Waduh, ada wawancara ya, Bu? Wawancaranya 2. Kayak kerja, Bu? Iya. Orang tua dan anak. Oke, orang tuanya juga ya? Mensinkronkan. Pada saat nanti anak-anak sudah memilih harus melanjutkan studi kemana, tidak ada lagi miss dengan orang tua. Sehingga sekolah, anak, orang tua itu satu jalan. Satu jalan. Anak-anak tidak tertekan. Betul. Orang tua menerima kemampuan putrinya juga, seperti itu. Nah, sekolahlah bagian membimbing dan mengawal prestasi mereka, baik secara akademis ataupun non-akademis. Oke, berarti Iya. dan itu dilakukan sejak awal ya masuk ya, Bu ya. Iya. Jadi biar dari awal sebelum tidak kelas salah 10. gitu ya. Dijuruskan. Sebelum dijuruskan Dijuruskan. gitu ya. Oke, kalau Zivo sendiri di jurusan apa? Jurusan Saya jurusan IPS, IPS. Oh, Iya. sekarang duduk di bangku kelas berapa, Zivo? kelas 10. Oh, kelas 10 1 SMA ya berarti Iya. ya. Ibu ini dulu termasuk untuk tes bakat minatnya itu tinggi, di IQ-nya juga tinggi. Kebetulan saya yang wawancara langsung. Oke. Sebelum ke Jivo saya kan ke mamahnya. Alhamdulillah orang tua Jivo itu tipe orang tua yang terbuka. Jadi papahnya, mamahnya orang-orang eksak ini, Mbak. Dianya ke IPS. Saya tanya waktu itu, beneran ini mau ngambil di IPS? Iya, Bu. Ternyata setelah kita gali, passion memang Di situ gitu. vlogger, bikin Oke, video. kalau kayak gitu lebih ke IPS ya, Bu ya. Dia sukanya yang sosial-sosial. Oh, Ya sosial. sudah, kita nggak boleh memaksakan hanya karena berdasarkan IQ. Ternyata minat anak kan tidak harus dipaksakan bahwa pinter harus secara akademik itu sekarang Betul. sudah tidak lagi. Tidak berlaku ya, Bu ya. Iya. Merdeka belajar, Bu. Merdeka belajar, betul sekali. Oke, jadi jangan dipaksakan, nanti kalau dipaksakan juga siswanya nggak enak ya, Iya, Bu ya. jadi ada beban sendiri ya, Mbak ya, kalau Betul, misalnya jadi kayak belajar aja jadi nggak semangat gitu karena tidak sesuai minat gitu. Jadi memang kalau di SMA Nasima sendiri dari awal berdiri dari 2006 ya, Bu ya. Iya. Itu seperti itu, Bu, sistemnya untuk Iya. awal masuk pendaftaran. awal masuk memang seperti itu. Jadi memang kita tidak hanya tadi yang seperti disebutkan Bu Ut, tidak hanya kita memetakan anak-anak, yang memetakan itu memang bagian dari proses, tetapi kita juga membangun komunikasi aktif dengan orang tua, bahkan sampai mereka di kelas 12 ketika nanti memilih jurusan untuk ke universitas. Oke, lanjut jenjang selanjutnya Iya, seperti itu betul. ya, Bu ya. Ini ngomong-ngomong SMA Nasima berarti ada di bawah yayasan ya, Bu ya? Iya, betul. Yayasan apa, Bu? Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Oke, Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Iya. Ini dari tadi kita belum bahas nih, Bu. Untuk lokasinya, Bu. Oh, Lokasinya iya. SMA Nasima sendiri. Tadi kan ada TK. dari TK, PAUD, SMP, SMA. Nah, kalau SMA Nasimanya sendiri nih lokasinya di mana, Bu? Oke, kalau SMA Nasima sendiri kita berlokasi di Jalan Arteri Utara Yosudarso nomor 17 Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Jadi arah yang menuju ke bandara, nanti kiri jalan ada gedung tulisan SMA Nasima atau biasanya kita disebut sebagai
Kampus Merah Putih Ganda Negara. Kampus Merah Putih Ganda Negara. Kenapa SMA disebut Nasima seperti itu, Bu? Ganda Negara. Ya, itu Memang ciri khas kami. Ciri ya. khasnya Kalau merah Nasima. putih seperti yang saya sampaikan tadi. Betul. Nasima itu kan nasionalis. Nasionalis gitu ya, Merah makanya merah putihnya putih itu, iya, gitu. betul. Oke. Nah ini Bu ngomong-ngomong, adakah program unggulan Bu yang dimiliki oleh SMA Nasima nih yang berbeda dengan sekolah lain tentunya Bu ini? Oke. Sebenarnya kalau yang mungkin dilihat anak-anak, yang paling terlihat sekali itu terkait dengan jelajah Nusantara. Oke, jelajah Nusantara. Iya. Jadi kalau mungkin di sekolah lain, kalau kelas 11 itu ada study tour atau Betul. piknik seperti itu Oke, ya Mbak ya. oke. Gitu. Ini kalau di Nasima. Kalau di Nasima istilahnya jelajah Nusantara. Jadi kita tidak hanya tertuju misalnya ke Bali atau kita ke Lombok atau kita kemana lah seperti itu, tetapi kalau di SMA Nasima sendiri kita sudah ada programnya bahwa kita akan menjelajahi seluruh daerah-daerah di Nusantara seperti itu. Waduh, keliling Indonesia Bu. Iya, keliling Indonesia. Jadi sudah dibagi-bagi, Mbak. Oke. Misalnya yang angkatan ini ke Palembang, berarti besok kita pindah ke Kalimantan untuk angkatan selanjutnya. Besok lagi kita pindah ke Sulawesi dan seterusnya. Kalau biasanya kan rata-rata SMA ke Bali gitu ya Bu ya. Nyampe bosen Bu. Bali aja Bu. Udah bisa nebak siswanya Bu. Paling Ke Bali. paling Bali. Kalau ini tidak, beda gitu ya. Itu bisa dilakukan di kelas 11 gitu. Di kelas 11. Jadi memang kalau kita ada program namanya LJN, Mbak. Apa itu, Bu? Eksplorasi, live in, expose, jelajah Nusantara. Jadi tidak hanya jelajah Nusantara yang ke pindah-pindah pulau atau pindah-pindah daerah itu, tetapi ada juga eksplorasinya. Eksplorasi. Kalau eksplorasi itu kita lakukan setiap semester, setiap 1 semester sekali. Kalau jelajah Nusantara itu di kelas 11. Di kelas 11. Iya, jadi selama bersekolah di SMA Nasima 1 kali melakukan jelajah Nusantara, kemudian di tiap semesternya kita mengikuti ada eksplorasi lingkungan. Eksplorasi lingkungan. Oke, berarti kalau Zivo nih tahun depan ya Zivo ya. Iya, tahun depan. Semoga sudah aman. Sudah Semoga aman ya. sudah Kalau aman. semua sudah aman nih, Zivo berharapnya menjelajah kemana? Aku sih pengennya tuh ke Kalimantan. Oh ke Kalimantan, kenapa tuh ke Kalimantan? Pingin aja gitu lihat suku asli sana. Oh oke. Berarti kalau untuk jelajah Nusantara sendiri juga maksudnya ke masyarakat aslinya Iya. gitu juga Bu ya? Kita sudah pernah ke Kalimantan juga, Mbak. Jadi tidak hanya kebetulan sama Bu Ut saya berangkatnya. nih. Oke, berdua. Mendampingi anak-anak gitu judulnya ke Kalimantan Timur. Kalimantan Iya. Timur. Jadi ke sukunya, suku Dayak, kita mengenal langsung, kita terjun di sana, melihat budayanya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, termasuk kita juga tinggal di dekat daerahnya itu, supaya kita Oke. merasakan Betul. masyarakatnya itu seperti apa gitu ya. Zivo juga ya. Zivo Iya. pengen kenal suku Dayak. Iya, pengen sekali. Pengen sekali. Itu kenapa pengen sekali ya Zivo ya? Kenapa Zivo? Karena nanti dulu. unik. Apa? Unik. Unik, oh karena unik, bukan karena unik. Oke, ini kalau kita ngomongin kurikulum nih, kurikulum yang diterapkan di SMA Nasima sendiri ini seperti apa Bu? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.